Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Maureen Maulidia, Prodi Hubungan Internasional semester 5. Jadi pada video kali ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas dari Bu Guru Rafika Arsyad, yang mana beliau adalah dosen pengampu mata kuliah studi kawasan Asia Pasifik di semester ini. Jadi tugasnya adalah kita mengikuti webinar dan kita mengulas kembali pembahasannya gitu. Dan sedikit pengantar saja, webinar ini diadakan oleh CEDISA UMY, dan sesuai instruksi dari Bu Rafika, kita hanya mengikuti webinar pada hari kedua, yaitu dengan tema utamanya Indonesia as Middle Power in Indo-Pacific. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mengambil satu tema dalam webinar ini, yaitu membaca politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara, yang pematerinya adalah Bapak Ade Maruf Wirasenjaya, MA. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar singkat tentang Indo-Pasifik di dalam tatanan global terlebih dahulu. Jadi Indo-Pasifik ini menjadi konsep kawasan yang mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara di dunia, sebagai pembaharu dari konsep kawasan yang sebelumnya telah ada, yaitu Asia Pasifik. Dengan melesatnya globalisasi yang meningkatkan interkonektivitas dan interdependensi negara-negara di dunia, Indo-Pasifik ini digadang-gadang menjadi pusat dalam aspek ekonomi dan politik. Dan tentang Indonesia, dalam hal ini Indonesia juga memiliki sejarah sebagai inisiator gerakan non-blok serta konferensi Asia Afrika. Dan saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai middle power dalam percaturan politik global. Hal ini tentu memungkinkan Indonesia memiliki peran krusial di kawasan Asia Pasifik, terutama untuk menjaga stabilitas kawasan dengan rivalitas negara-negara yang nantinya justru akan mengancam keamanan kawasan. Seperti itu. Yang terakhir, meskipun telah mendapatkan gaung positif dari banyak negara di dunia, tetap saja diperlukan kinerja yang baik dari seluruh negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik, tentunya untuk menjamin kerjasama di kawasan Indo-Pasifik itu tersendiri, supaya berlangsung aman, damai, transparan, dan saling menguntungkan. Oke, itu merupakan sedikit pengantar tentang Indo-Pasifik di tatanan global. Selanjutnya adalah karena sesuai dengan tema yang sudah saya pilih tadi, jadi pemateri tentang tema membaca politik luar negeri di Asia Tenggara ini mengerucutkan kembali temanya menjadi politik luar negeri Indonesia di era Jokowi. Jadi pemateri ini melihat dari sudut pandang yang mungkin tidak terlalu umum, karena melihat politik luar negerinya di Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi, yang menurut beliau telah meninggalkan ASEAN secara diam-diam. Beberapa argumen dari pemateri juga menyebutkan nantinya tentang politik luar negeri di Indonesia yang dianggap cenderung meninggalkan ASEAN, dan ASEAN juga dianggap bukan lagi menjadi prioritas politik luar negeri di Indonesia. Adapun menu dari pembahasan subtema kali ini adalah yang pertama ada refleksi dan review politik luar negeri era Jokowi tahun 2020. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia era Jokowi di ASEAN. Yang ketiga, mengapa politik luar negeri Indonesia dianggap meninggalkan ASEAN. Dan yang keempat, rekomendasi untuk tahun 2021. Jadi pemateri menegaskan untuk membaca politik luar negeri itu kita harus menempatkan dalam konteks domestik, karena dianggapnya itu merupakan sudah termasuk kamus dalam kamus yang fundamental. Kenapa? Karena bahwa foreign policy adalah reflection from domestic politics. Jadi kita tidak bisa memberikan nalar atau interpretasi terhadap politik luar negeri tanpa melihat dinamika internal yang berlangsung pada suatu rezim. Seperti yang sudah dituliskan juga oleh banyak penulis dan pengamat, bahwa era Jokowi ini secara politik merupakan produk politik
oligarkis yang ini akan tentu saja mempengaruhi banyak gaya politik luar negeri di kawasan. Menurut pemateri juga DNA Jokowi ini menentukan tentang politik luar negeri yang nantinya akan diterapkan. Walaupun politik luar negeri Indonesia sekarang ini adalah bebas aktif, coba bisa dilihat dari beberapa hal yang nantinya kita bahas. Semeyakinkan apa bahwa Jokowi cenderung meninggalkan ASEAN. Tendensi politik Jokowi ini kan karena lahir dari politik oligarkis, maka dari itu dikembangkanlah korporatif baru. Kemudian Presiden Jokowi juga waktunya tersita karena menyibukkan diri dengan politik elektoralnya yang kemudian memunculkan fragmentasi politik domestik dan juga memunculkan SP atau ekonomi sebagai panglima yang kemudian menjadikan kembali seperti Orde Baru kembali, dan juga ada jebakan populisme, dan itu semua tentu saja mempengaruhi pada politik luar negerinya. Jika dilihat dari platform dan fitur politik luar negeri Jokowi yang dilansir dari inaugurasi kemenangannya pada tahun 2014, yaitu yang pertama, platformnya adalah kerjasama maritim, kedua peran Indonesia sebagai middle power, dan yang ketiga memperketat diplomat resources. Dari situlah kemudian berkembang fitur-fitur dari platform tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama, proteksi pekerja migran, yang kedua diplomasi publik, dan ketiga diplomasi ekonomi, dan yang terakhir keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina. Jadi dengan melihat platform dan fitur yang ada dalam era Jokowi ini, tentu saja kita bisa simpulkan dan kita bisa melihat di manakah posisi ASEAN ini berada dalam platform tersebut. Juga sudah sangat jelas bahwa ASEAN ini tidak ada. Jadi Jokowi ini cenderung sedang bertaruh dengan politik luar negeri di Asia Tenggara dengan menggerakkan kebijakan populis di dalam negerinya untuk memuaskan pemilih atau konstituennya. Hal ini dianggap oleh pengamat justru hal ini akan merusak solidaritas ASEAN yang sebelumnya sudah terbentuk sudah cukup lama ya. Sebetulnya ide tentang meninggalkan ASEAN ini pertama kali dikemukakan oleh Bapak Jamal Sukma. Dalam papernya juga beliau menyebutkan istilah tentang ekstra regional. Beliau berpendapat bahwa ruang politik ini dibayangkan sebagai sebuah kawasan yang telah mengubah struktur kawasan dan dianggap memiliki nilai yang lebih strategis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur. Kemudian pemateri juga menegaskan kembali tentang apakah benar-benar politik luar negeri Indonesia meninggalkan ASEAN. Menurut pemateri adalah benar karena ada reasoningnya. Kenapa? Karena yang pertama, bilateral untuk mendanai tentang infrastruktur. Di sini pemateri menganggap ASEAN ini mendanai apa untuk Indonesia. Jadi tentu saja Indonesia lebih memilih tentang kerjasama bilateralnya. Yang kedua, Indonesia Indo-Pasifik sebagai lingkaran konsentris politik luar negeri, dan yang ketiga adanya juga pandemik multilateralisme. Materi juga menegaskan bahwa jika dilihat secara historis background-nya, ASEAN ini merupakan kelompok regional yang lahir dari hanya dengan obrolan para diplomat. Jadi bukan seperti halnya Uni Eropa yang sudah direncanakan. Jadi ASEAN ini dibentuk karena by incident. Kemudian apa sih tantangannya di new regionalism ini? Jika di old regionalism ini ada kontestasi ideologis di kawasan, ada state centrism, ada isu-isu tradisional, maka di new regionalism ini ada banyak. Yang pertama ada New International of Power atau NIDP, kemudian penurunan hegemoni relatif US, dan munculnya China sebagai kekuatan baru,
Kemudian juga menguatnya isu-isu non-tradisional, fragmentasi aktor kawasan, ekspansi kapitalisme global, erosi sistem negara Westphalia, dan yang terakhir juga munculnya gelombang transnasionalisme. Kemudian politik luar negeri Indonesia juga masih menyisakan beberapa agenda. Yang pertama adalah perlindungan WNI atau BMI di Asia Tenggara. Dalam hal ini fokus pada negara Malaysia dan Singapura. Kemudian tentang diplomasi perbatasan dan tentang merangkul transregional civil society. Kemudian juga tentang diplomasi ekologi. Dalam hal ini yaitu tentang hutan, climate change atau juga disaster. Dan yang terakhir ini adalah rekomendasi untuk tahun 2021 menurut pemateri. Yang pertama mungkin bisa menguatkan multi-track foreign policy-nya, kemudian merebut kembali inisiatif regionalnya, mungkin juga Indonesia kembali menjadi sebagai hub states di Asia Tenggara, dan yang terakhir menjadi regional civil society networks. Oke, segitu saja pembahasan pemaparan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.